Untuk membuka video ini, saya akan mengatakan bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang bodoh. Karena dengan berpikir seperti itu, kita bisa menghargai setiap orang yang kita temui. Kita tidak akan memandang orang sebelah mata, sehingga orang lain juga bisa menghormati kita selayaknya bagaimana kita menghormati mereka. Hanya saja yang membuat seseorang menjadi orang bodoh adalah sifat dan kecenderungan mereka saat mereka bersikap di depan kita ataupun saat kita bersikap di depan orang lain. Kebodohan ini akan terlihat karena sifat bodoh yang kita tunjukkan kepada orang lain, itulah yang membuat kita menjadi orang bodoh di mata orang. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk menghindari sifat-sifat bodoh ini, agar kita bisa lebih dihargai oleh orang lain dan bisa menjadi orang yang lebih mendapatkan kepercayaan saat kita berbicara kepada orang lain. Di sini saya sudah mengumpulkan 8 ciri orang yang aslinya bodoh, tapi orang tersebut bersikap sok pintar dan merasa dirinya pintar. Kita langsung saja ke ciri yang pertama, yaitu percaya diri tanpa alasan. Rasa percaya diri itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi kita akan terlihat bodoh saat kita memiliki sumber rasa percaya diri yang tidak berlandasan. Karena perasaan percaya diri yang tidak berlandasan akan membuat kita berperilaku ceroboh dan bersikap impulsif, bahkan sampai nekat melakukan sesuatu yang kita tidak paham sama sekali, dan kita memaksa untuk melakukan hal tersebut tanpa landasan pemikiran dan pemahaman yang matang. Kemudian ciri yang kedua adalah dengan mengabaikan pendapat orang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, manusia sebenarnya tidak ada yang bodoh. Hanya sikap kitalah yang menunjukkan kebodohan tersebut. Seperti halnya saat kita mengabaikan pendapat orang lain. Orang tidak akan menaruh kepercayaan terhadap diri kita dan tidak akan menghargai kita, apalagi menganggap kita sebagai orang yang pintar dan cerdas. Sikap mengabaikan orang inilah yang membuat kita akan terlihat bodoh. Karena dalam aspek apapun kita berada dalam sebuah lingkungan, dalam topik apapun yang kita diskusikan bersama orang lain, mendengarkan pendapat orang lain adalah sebuah dasar dan fondasi dari kebijaksanaan, kedewasaan, dan kecerdasan. Karena semua orang pasti memiliki sudut pandangnya masing-masing terkait apa yang kita bahas dan diskusikan bersama orang lain. Maka dari itu, jangan coba-coba untuk mengabaikan orang lain saat mereka berpendapat. Karena itu bisa menjadi sebuah hinaan bagi beberapa orang, yang pada akhirnya tidak membuat kita menjadi orang yang dipandang dengan baik, malah akan dilihat sebagai orang yang sangat bodoh, karena merasa bahwa diri kitalah yang benar, dan tidak ada orang yang benar selain kita. Kemudian ciri yang ketiga adalah berbicara tanpa dasar pengetahuan yang mendalam. Setiap dari kita, saat kita berdiskusi dan berbicara dengan orang lain, kita harus memiliki ilmu dan informasi terkait apa yang kita bicarakan. Mengetahui batasan informasi yang kita miliki akan membuat kita paham sejauh mana kita akan berbicara tentang sebuah topik yang sedang didiskusikan bersama orang lain. Dengan mengetahui batasan ini, kita akan menghindari perilaku-perilaku impulsif dan sok tahu yang akan membuat orang melihat kita sebagai orang yang sok tahu dan bodoh. Makanya, tidak semua kita memang memiliki ilmu yang banyak dan luas tentang semua hal yang ada di dunia ini. Kita pasti memiliki batasan ilmu yang kita miliki. Mengertilah itu dan tentukan sikapmu saat kamu berbicara
Dan jangan ragu untuk berkata bahwa kamu tidak tahu saat kamu memang tidak tahu tentang topik yang sedang dibahas. Karena memaksakan diri untuk berbicara tentang sesuatu yang tidak kita pahami dengan mendalam akan membuat kita terlihat bodoh di mata orang lain. Kemudian, ciri orang yang aslinya bodoh tapi merasa pintar yang keempat adalah bersikap sok tahu. Saat ada orang yang sedang membahas sebuah topik yang menurut kamu menarik untuk dibahas, kamu bukannya mendengarkan, tapi bersikap sok tahu, bahkan sampai membuat kamu berbohong, hanya untuk dilihat sebagai orang pintar di hadapan teman-teman kamu. Yang padahal sifat ini akan membuat kamu terlihat menjadi orang yang benar-benar bodoh. Itu karena orang yang berbicara tentang topik ini bisa jadi adalah orang yang lebih tahu tentang apa yang mereka bahas. Dan menjadi orang yang sok tahu dengan topik yang dipaksakan saat berbicara akan membuat kamu menjadi orang yang bodoh di mata orang lain. Kemudian ciri yang kelima adalah tidak mau mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan adalah sebuah tindakan dari kebijaksanaan. Mengakui kesalahan bisa menjadi pertanda bahwa kamu adalah orang yang sudah dewasa. Dan sayangnya, tidak semua orang mampu untuk mengakui kesalahan yang sudah mereka perbuat. Jika kamu berbuat kesalahan dan kamu selalu mengeles, tidak mau mengakui bahwa kamulah yang menjadi sumber kesalahan tersebut, bahkan sampai menyalahkan orang lain terkait kesalahan yang kamu buat, akan membuat kamu terlihat sebagai orang bodoh. Akuilah kesalahan kamu jika kamu benar-benar membuat sebuah kesalahan. Itu akan membuat kamu dihargai. Itu akan membuat kamu terlihat lebih bijaksana. Dan itu akan membuat kamu terlihat sebagai seorang pemberani. Karena hanya seorang pemberanilah yang berani mengutarakan sebuah kesalahan yang dia buat sendiri. Dan yang terakhir, dia pasti akan terlihat sebagai seorang dengan kecerdasan yang tinggi. Karena kematangan berpikir, kebijaksanaan, dan kecerdasan emosional yang dia miliki membuat dia menjadi orang yang mampu dan mau mengakui kesalahan. Kemudian, ciri orang yang bodoh tapi merasa pintar yang keenam adalah menghindari pembelajaran. Kita bisa belajar dari semua tempat. Kita bisa belajar dari buku, dari orang lain, dari kesalahan atau pengalaman, dan juga dari perenungan terhadap masa depan. Kita bisa belajar dari media elektronik, dari internet, dari video yang kita tonton, bahkan dari sosial media. Ada banyak sekali tempat kita bisa belajar tentang hal-hal baru dan ilmu-ilmu baru. Akan tetapi, mereka yang cenderung untuk menghindari proses pembelajaran tentu saja akan memiliki kesulitan untuk mengembangkan kecerdasan mereka. Yang mana akan membuat informasi yang dia miliki menjadi sangat sempit. Yang pada akhirnya saat dia berbicara kepada orang lain atau berdiskusi dengan orang pada umumnya, informasi yang sedikit ini akan membuat dia sulit untuk mengikuti alur percakapan, yang pada akhirnya akan membuat dia terlihat bodoh. Apalagi orang dengan sifat asli yang bodoh tapi merasa pintar, cenderung untuk bermalas-malasan. Mereka menghindari perkembangan pribadi secara kognitif maupun secara emosional karena mereka berpikir bahwa mereka adalah orang yang sudah matang dalam berpikir dan berempati. Padahal perasaan atau pikiran yang mengatakan bahwa kamu adalah orang yang sudah memiliki kecerdasan di atas rata-rata akan membuat kamu terlihat sebagai orang bodoh. Karena orang pintar
tidak pernah merasa bahwa mereka adalah orang yang pintar. Mereka selalu merasa bahwa mereka tidak tahu apa-apa, sehingga mereka selalu meluangkan waktu untuk belajar tentang hal-hal baru setiap hari. Tidak ada waktu tanpa ilmu. Gitulah mereka menyebutnya. Maka dari itu, jangan pernah merasa bahwa kamu adalah orang yang pintar, karena itu akan membuat kamu membuka pintu untuk orang lain melihat kamu sebagai orang bodoh. Kemudian, ciri yang ketujuh adalah suka membual atau membanggakan pencapaian kecil. Banyak sekali orang-orang yang ada di sekitaran kita yang melakukan hal ini, di mana saat mereka mencapai sebuah keberhasilan yang sangat kecil, tindakan yang sangat sederhana, mereka langsung membual dan membanggakan diri. Padahal fakta yang benar-benar terjadi terhadap orang yang seperti ini adalah mereka sebenarnya tidak memiliki keberanian dalam mencapai apapun. Makanya mereka tidak pernah mendapatkan sebuah kesuksesan ataupun pencapaian dalam tingkat yang cukup tinggi. Orang yang tidak memiliki pencapaian yang jelas dan nyata dan yang tidak memiliki taraf sukses yang cukup tinggi, itulah mereka yang suka sekali membanggakan atau membual tentang pencapaian kecil yang mereka dapatkan. Karena memang tidak ada satupun pencapaian besar yang bisa mereka ceritakan terhadap orang lain. Inilah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh mereka yang bodoh, namun bersikap sok pintar di hadapan kita. Jujur saja, kalau saya berhadapan dengan orang-orang seperti ini, saya selalu merasa prihatin. Saya merasa kasihan, karena hidup mereka fokus pada validasi dari orang lain yang harus mereka kais dari pencapaian-pencapaian kecil. Bukannya berjuang dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting untuk tujuan yang besar atau pencapaian dalam tingkat yang lebih jauh dan lebih besar daripada pencapaian kecil dan validasi dari orang lain. Kemudian, ciri orang yang aslinya bodoh tapi merasa pintar yang ke-8 atau yang terakhir adalah mereka yang suka sekali menyederhanakan masalah kompleks. Orang yang suka menyederhanakan masalah yang kompleks cenderung untuk terlihat sebagai orang yang suka menyepelekan masalah atau meremehkan situasi. Ini bukanlah hal yang bagus karena jika kita menyepelekan dan menyederhanakan sebuah masalah yang kita hadapi, yang sebenarnya masalah tersebut cukup kompleks, akan membuat kita mendapatkan penyelesaian atau hasil dari solusi yang kita terapkan terhadap masalah tersebut dengan tidak maksimal, bahkan keliru. Karena sebuah masalah yang kompleks memang selalu membutuhkan perenungan yang lebih mendalam terkait masalah yang kita hadapi. Menyepelekannya hanya akan menurunkan tingkat atau kualitas dari solusi yang akan kita berikan ataupun pendekatan yang akan kita terapkan terhadap masalah tersebut. Dan inilah kebiasaan yang orang bodoh cenderung lakukan, tapi mereka merasa pintar. Itu karena kapasitas mereka memang tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang terlalu kompleks, yang pada akhirnya mengharuskan mereka untuk menyederhanakan masalah tersebut sampai menyepelekannya, yang membuat mereka bukannya menyelesaikan masalah tersebut, malah menambah masalah baru dalam kehidupan mereka. Itu dia 8 ciri orang yang aslinya bodoh tapi merasa pintar, yang harus kamu perhatikan saat kamu bergaul dengan teman kamu, agar kamu bisa belajar dan menjauhi sifat yang sama. Saya yakin setelah kamu menonton video ini, kamu akan menilai teman kamu yang berperilaku seperti itu. Kamu mungkin akan tertawa saat kamu melihat di lingkungan pergaulan kamu ada orang-orang yang masuk ke dalam kategori ini.
Tapi tidak usah disebut, kita simpan baik-baik karena itu akan menyinggung. Yang jelas, semoga video ini bermanfaat. Itu saja dari program diri kali ini. Wassalam.